Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan Om Guru Hamsiruddin Siregar SHMH selaku Presiden Direktur RCM, yang juga kalau di Jakarta beliau ini adalah Ketua Umum Parsadaan Padang Lawas Utara. Jadi seluruh anak-anak perantau yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, beliau ini adalah ketua umumnya. Yang saya hormati mengguru saya Sarluman Siregar, Ketua PDIP Padang Lawas Utara. Yang saya hormati Adinda Sapran Siregar, Ketua Hanura Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang saya banggakan para kiai, para ustadz yang hadir di sini. Saya lihat Abang Anda Hajar Harahap, beliau adalah Ketua MUNI Kecamatan Poktibi dan selalu disebut dengan Ustadz Somad Panuta. Yang saya hormati anak guru saya Ustadz Manduga dan kawan-kawan. Yang saya hormati Adinda Bahrul Ulum, ini adik saya, junior saya dulu di IPM ini. Dia adalah Ketua NU Padang Lawas Utara. Dan saya lihat di beberapa posternya adalah calon DPD RI. Mudah-mudahan beliau terpilih nantinya. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Harahap, ini Ustadz Godang kami di Jakarta, Rahmat Hasian Harahap, dan dia bersama saya dari Jakarta. Kemudian saya lihat para tokoh yang hadir di sini banyak sekali. Ada mengguru saya dari Sumgang, ya. Terus kemudian ada teman-teman dari Jakarta juga banyak yang hadir di sini. Ada ipar saya Om Siregar, ada Erman Tale Daulaid, terus kemudian ada Erwin, ada Bang Mohan, Mamdur Mohan, dan lain-lain. Mobil khusus MC yang terpopuler di Jakarta yang berasal dari Pak Panuta. Ada guru saya Epi, ini serikan kita di Jakarta, Epi Rambe. Kemudian ada Bang Togu, tadi sudah diperkenalkan artis. Terus kemudian yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Saya lihat masih ceria, masih segar-segar, belum lapar, ya Bu ya, belum ya, masih semangat ya. Alhamdulillah. Dan semua yang hadir di sini yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama sekali surah Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Pertama sekali atas nama teman-teman dari Jakarta mengucapkan selamat kepada RCM atau Waterboom di Gunung Tua ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tempat-tempat wisata seperti ini bisa semakin maju dan berkembang di Padang Lawas Utara. Terus terang, sesungguhnya ini harus menjadi inspirasi bagi pemerintahan kabupaten. Kenapa? Karena banyak sekali tempat-tempat wisata di Padang Lawas Utara ini yang sampai hari ini tidak diberdayakan. Harusnya ini menjadi contoh dan menjadi inspirasi supaya tempat wisata di Padang Lawas Utara ini dikembangkan sedemikian rupa.
Ada juga Candi Portini yang sangat terkenal mulai dari zaman Hindia Belanda. Tapi sampai sekarang itu tidak menarik untuk dikunjungi kecuali kalau hari-hari biasa, hari lebaran saja. Ya, kayaknya tidak sama sekali. Kenapa? Karena tidak ditata, tidak dibangun, atau pemerintahan kabupaten tidak punya pikiran untuk mengembangkan wisata seperti Candi Portini yang ada. Oleh karena itu Bang Guru selamat, kami ucapkan kembali selamat. Dan saya dengar awalnya ini memang spekulatif kata Bang Guru. Kenapa? Karena investasinya saja 18 miliar ya Bang Guru ya. 18 miliar ini investasi pertama. Artinya bagaimana berpikir untung sebagai pengusaha ya tentu itu sangat di luar dugaan. Tapi Bang Guru ini berani. Yang kedua, Bang Guru ini sudah membangun perumahan di Jakarta puluhan ribu rumah di Jakarta, dan itu nanti akan dibawa ke Padang Lawas Utara ini. Ke depan Bang Guru ini punya konsentrasi akan membangun perumahan di Jakarta di Padang Lawas Utara ini dengan rumah yang murah tapi layak dihuni. Mudah-mudahan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman perantau di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan lain-lain punya persepsi yang sama, punya pikiran yang sama bahwa Padang Lawas Utara ini harus ada perubahan. Ternyata ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang ada di Padang Lawas Utara. Betul? Betul tidak? Ibu-ibu betul tidak? Sama dengan teman-teman di Jakarta bahwa kita ingin perubahan. Perubahan dari apa? Apa yang mau dirubah? Kan begitu kan? Pertanyaannya, semua orang ingin perubahan, tapi yang mau kita rubah itu apa? Pertama, aspek pendidikan. Kalau kita studi banding dengan beberapa wilayah terdekat kita di Sumatera Utara saja, tidak usah di Jawa ya, itu pendidikan kita jauh tertinggal dibanding daerah-daerah yang lain. Di daerah yang lain, kalau saya jauh-jauh, Tapsen, ada sekolah-sekolah unggulan di sana. Mulai dari SMA, kemudian MAN, IC, kemudian sekolah-sekolah yang lain ada unggulan. Pertanyaannya kemudian di pantai ini ada tidak sekolah unggulan? Ada tidak? Kenapa tidak? Karena pemerintahnya tidak memikirkan itu. Karena pemerintahnya tidak mau menganggarkan untuk sekolah-sekolah unggulan itu. Kenapa kita perlu ini? Karena 5-10 tahun ke depan kita akan menyiapkan generasi yang unggul. Yang kedua, kita lihat dari aspek budaya. Budaya kita hari ini sudah mulai jauh dari agama, sudah mulai jauh dari adat istiadat Padang Lawas Utara. Oleh karena itu, Dalihat Atolu misalnya itu menjadi spirit kita sampai kapanpun, supaya kita saling menghargai antara Mora, Dahangi, Tanakul, saling menghargai. Ini kadang-kadang kalau kita perhatikan, anak-anak kita sudah gak paham mana Moranya, mana anak turunnya, mana Dahanginya, semuanya berantem. Kenapa? Karena ini kita tidak lestarikan. Yang ada hanya simbol-simbol. Ada raja adat, ada ketua adat, tapi ternyata nilai-nilai Dalihat Atolu tidak tertanam di jiwa kita dan anak-anak kita. Ini menjadi persoalan. Kemudian agama kita termasuk paling banyak pesantren. Kalau nggak salah ada sekitar berapa? 50 ya? 40? Hah? 54 pesantren di Padang Lawas Utara. Harusnya kita ini semua sudah jauh dari maksiat, jauh dari dosa, jauh dari hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya kemudian hari
Di mana tempat-tempat maksiat merajalela di kampung kita ini? Di mana tempat-tempat yang dilarang oleh Allah merajalela di tempat kita ini? Inilah yang menjadi persoalan. Lain lagi persoalan ekonomi yang hari ini banyak masyarakat kampung yang mengeluh. Bahkan hasil Departemen Pertanian beberapa hari yang lalu, itu kebetulan dirjennya orang kita sini asli pada Maluku Utara, Ali Jamil Harahap, kampungnya di Padang Bujur, tapi besar di Medan dan Jakarta. Dia bilang Paluta ini terbelakang, termasuk daerah terbelakang dalam hal mengelola pertanian dan ekonomi. Itu baru di 33 kabupaten kota. Bayangkan kalau 415 kabupaten kota se-Indonesia, kita nomor berapa nantinya? Hal-hal inilah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ayahanda, para ibu-ibu, atas dasar inilah kami kompak dan sepakat untuk melakukan perubahan di Paluta, dan orangnya yang akan memimpin perubahan itu adalah menurut kami Hamsir Siregar. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang setuju angkat tangan semua. Yang setuju dengan memimpin perubahan di Paluta nanti, Bang Baru Hamsir Siregar. Setuju? Yang sekali lagi, yang setuju angkat tangan semua. Alhamdulillah, semuanya setuju. Tapi ada 1-2 saya lihat yang tidak angkat tangan. Nggak apa-apa, nanti sudah menang kalau 99% setuju. Kenapa pilihan kami dan pilihan kita kepada Bang Bulu Hamsir? Ini bukan karena bukan karena dia teman dekat kita, atau bukan karena dia yang lain-lain. Tapi pertama, dari aspek kapasitas intelektual, Bang Bulu ini layak dan mampu. Kenapa? Karena jenjang pendidikannya adalah mulai dari SMA, S1 dan S2. Artinya sudah layak memimpin Paluta ini di masa yang akan datang. Yang kedua, dari aspek kepemimpinan, Bang Bulu ini sudah memimpin ribuan karyawan, baik yang di Paluta maupun di Jakarta, dan itu teruji semua, insya Allah sukses. Itu. Terus yang ketiga, Bang Bulu ini sudah banyak berbuat di Paluta ini. Ada yang sudah merasakan, betul? Ada yang sudah merasakan, betul? Baik dari aspek sosialnya maupun itu tadi infrastruktur yang dibangun beliau, termasuk tempat wisata. Mungkin kalau ini tempat wisata ini rugi bagi Bang Bulu ini kalau ukuran bisnisnya. Tapi itu tadi, ini harus menjadi inspirasi. Itulah kemudian hal-hal yang membuat kita sepakat bahwa Bang Bulu ini akan mampu dan layak untuk memimpin Paluta di masa yang akan datang. Dan Bang Bulu ini komitmen dan sepakat dengan program-program yang ditawarkan, sepakat dengan perubahan yang akan kita lakukan, baik pendidikan, sosial budaya, ekonomi, termasuk reformasi birokrasi. Kenapa reformasi birokrasi? Karena mentalitasnya itu mental korup. Di Paluta ini terkenal mentalitasnya mental korupsi. Itu harus kita rubah. Ya. Yang kedua, pelayanannya sangat tidak memuaskan. Bahkan terkesan mereka itu harus dilayani, bukan melayani sebagai aparatur sipil negara. Ke depan, Bang Bulu ini siap, dan kita sudah banyak sepanjang, kita sudah banyak ngobrol, dan kita sudah menyusun sejumlah program, visi misi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya, dan kita berdoa bersama-sama, Bang Bulu ini akan mampu memimpin Paluta ini, dan insya Allah terpilih di masa 2024-2029. Saya tadi sudah disampaikan, saya dengar yel-yel. Saya juga ingin memberikan semangat kita dan kekompakan kita supaya kita bersama. Mudah-mudahan ini juga menjadi doa. Mudah-mudahan ini menjadi spirit dan semangat buat kita bersama-sama berjuang. Dan ini tentu harus belajar dari kesadaran kita bersama. Jangan berpikir yang lain-lain. Saya lihat amplop nanya, nggak ada amplop-amplopan. Ya,
Hamzir sehat. Ya. Kalau saya katakan panutan, jawabannya bangkit. Supaya kita bangkit semua. Jangan hanya satu dua orang yang bangkit. Semua kita harus bangkit dan semua kita harus berhasil dan sukses di masa yang akan datang. Setuju ya? Kita coba. Kalau saya sebut panutan, jawabannya bangkit. Supaya semangat. Kalau saya sebut 2024, Hamzir Bupati Panutan. Jadi konkret dia. Ya. 2024 saya jawab, jawabannya Hamzir Bupati Panutan. Itu sekaligus doa itu. Betul nggak Ustaz? Kita coba. Dan semua harus angkat tangan. Yang setuju, kalau tidak setuju nggak apa-apa, nggak usah angkat tangan. Ya. Ibu ya, ibu semangat nggak? Ibu semangat nggak itu ibu? Ya semangat semua. Kalau saya sebut panutan, jawabannya bangkit. Supaya kita bangkit. Jangan daerah kita ini tertinggal. Dibanding daerah yang lain saja udah Tapser. Kalah kita. Kemudian daerah yang lain berkalah. Panutan! Belum kompak dan belum semua. Yang di sana belum angkat tangan saya. Panutan! Itu yang di bawah itu belum sama sekali. Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Coba dijawab yang paling belakang sana. Setuju nggak? Hamzir Bupati Tapser. Bupati Panutan. Angkat tangan ya. Yang di sana juga. Panutan! 2024 Hamzir Bupati Panutan. Itu. Khusus yang sebelah kiri dulu. Nanti kita lihat mana yang paling semangat, mana yang lebih setuju. Pasti dapat door prize. Ya. Panutan! 2024 yang di tengah, khusus yang di tengah. Ini harus semangat ini. Semangat di mana kalau kita mau menang. Yang kita lawan ini bukan tanggung-tanggung, betul? Panutan! Panutan! 2024 Hamzir Bupati Panutan. Amin. Yang terakhir yang sebelah sana, Nanti kita lihat ini semangat atau tidak ini. Ya, semua yang angkat tangan dan semangat. Suaranya harus lebih lantang. Panutan! Oke. Panutan! 2024 Hamzir Bupati Panutan. Sekarang semua. Nanti siapa yang paling kuat suaranya langsung dikasih door prize. Panutan! Panutan! 2024 Amin ya rabbal alamin. Jadi dia sambutan dari kami mewakili teman-teman dari Jakarta. Saya kebetulan lahir di Pontibi Julu. Pontibi Julu, Kecamatan Pontibi. Kemudian saat ini saya memang meskipun tidak jadi caleg, tapi saya aktif di Pilpres. Kebetulan saya masuk di TKN, tim kampanye nasional, sebagai wakil ketua, komandan, relawan. Jadi kalau ada relawan tadi, kalau mau konsultasi sama saya ya, karena saya komandan relawan se-Indonesia, bukan hanya di Panutan. Dan itu masuk di tim kampanye nasional. Ketuanya Ruslan Kosa, sekretarisnya Ruslan Baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita doa bersama, kita berjuang bersama, kita tekad bersama. Insya Allah Bang Hamzir jadi Bupati 2024-2025. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.